Nah, untuk mengetahui program itu pro terhadap rakyat atau program itu hanya memanfaatkan rakyat, maka kita harus masuk ke dalam ke dalam diskusi itu. Karena memang ketika kita hanya melihat dari luar, kadang juga kita sebagai mahasiswa ini salah menilai. Ya. Tapi untuk mengetahui di HMI itu, mulai dari tingkatan cabang ke Batko itu selalu mengalami dualisme kepengurusan. Iya. Dan saya rasa Kakanda ini merupakan salah satu aktor di dalamnya. Siap. Nah, Kakanda tadi menyebutkan ada konflik horizontal dan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya menjadi ketua Batko HMI Sultra, bagaimana cara Kakanda mengatasi hal demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Creative Culture. Pada kesempatan kali ini, Creative Culture berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyelenggarakan podcast dengan sesi Tanya Kandidat. Teman-teman sekalian, di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu calon ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sulawesi Tenggara, Kakanda Ujang Hermawan. Kakanda, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Seperti kita ketahui teman-teman sekalian, untuk menjadi ketua Batko HMI Sultra itu prosedur dan syaratnya sungguh ketat, dan kita saksikan bahwa orang yang berada di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini sudah menyelesaikan segala proses dan menuntaskan segala syarat yang ditetapkan oleh panitia pelaksana Musda Batko HMI Sulawesi Tenggara. Dan saya ingat itu Kakanda, salah satu syaratnya untuk menjadi Batko HMI Sultra itu jenjang pengkaderan di HMI harus minimal LK3. Ya, dan Kakanda Ujang ini sudah menyelesaikan LK1 di Komisariat Hukum, LK2 di cabang Kolaka Utara, dan LK3 di Batko HMI Sultra. Dan tentu masih banyak pengalaman-pengalaman organisasi dari Kakanda Ujang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena dibatasi oleh durasi waktu. Dan pada kesempatan podcast juga ini Kakanda, saya harus banyak-banyak panggil Kakanda. Karena kalau katanya Pak Yusuf Kala itu, tradisi di HMI itu kalau panggilan Kakanda dan Adinda. Iya. Pada podcast kali ini juga pertanyaannya kami menyusun pertanyaan dengan 3 kualifikasi, karena yang pertama kualifikasi umum, yaitu pertanyaan yang sama yang akan diajukan oleh setiap kandidat. Kemudian kualifikasi pertanyaan khusus, yaitu pendalaman visi misi kandidat. Dan yang ketiga adalah kualifikasi pertanyaan hot issue, yaitu yang berkaitan dengan rekam jejak, yang berkaitan dengan isu-isu dari kandidat itu sendiri. Tidak berlama-lama lagi, kita masuk ke pertanyaan pertama Kakanda, yaitu masih banyak mahasiswa atau kader-kader HMI di Sulawesi Tenggara yang belum mengetahui secara detail tentang tupoksi dari Batko HMI Sultra itu sendiri. Apalagi di tingkatan kabupaten kota itu sudah ada cabang. Kalau di tingkatan kampus itu sudah ada komisariat. Jadi kader-kader HMI ini kurang fokus untuk mengetahui tupoksi dari Batko HMI Sultra itu sendiri. Bagaimana Kakanda menanggapi hal demikian? Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, yang memang sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh host kita, tentunya saya ingin mengapresiasi dengan kegiatan seperti ini. Nah, tentunya saya juga banyak berterima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara Musda Batko HMI Sulawesi Tenggara tentunya. Karena memang ini adalah suatu ide yang sangat luar biasa, yang memang menghadirkan kita untuk berbicara di momentum-momentum seperti ini, apalagi judul besarnya adalah Tanya Kandidat. Nah, tentunya Tanya Kandidat ini perlu sebenarnya dilakukan oleh setiap momentum-momentum besar dalam himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Nah, sehingga tadi pertanyaan bahwa tupoksi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara itu seperti apa? Yang pertama adalah tupoksi Batko adalah menyambung program-program yang sudah ditetapkan oleh PBHMI. Nah, tentunya Batko ini dia sebagai badan koordinasi yang harus mengkoordinasikan cabang-cabang yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara terkhusus. Nah, fungsi kedua dari Batko itu sendiri adalah bagaimana menjaga dan merawat pengkaderan yang ada di himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Seperti misalnya begini, komisariat mengadakan jenjang perkaderan LK1, cabang
mengadakan pengkaderan LK2 atau intermediate training. Nah, fungsi Batko dalam merawat dan menjaga pengkaderan itu yaitu menjalankan advance training atau yang biasa kita kenal yaitu adalah LK3. Itu yang menjadi fungsi penting untuk Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri. Oke, baik. Menjadi salah satu kandidat Ketua Batko HMI Sultra, bagaimana Kakanda Ucap ini menjelaskan secara poin utamanya terkait dengan visi misi Kakanda Ujang untuk menjadi Ketua Batko HMI Sultra? Ya, terima kasih. Tentunya ini kita bicara soal visi dan misi dalam hal ini merawat Himpunan Mahasiswa Islam terkhusus di Badan Koordinasi. Nah, visi dan tagline saya yaitu mengambil HMI berkomitmen. HMI berkomitmen. Ya, itu adalah judul besar bagaimana kita melihat Badan Koordinasi yang saat ini ya sangat di tengah-tengah masyarakat itu nama Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam seperti tidak familiar begitu. Apalagi terkhusus di kader-kader HMI, khususnya di Sultra. Tetapi saya mengambil langkah, tentunya berpikir secara mendalam bahwa tagline kita untuk menjadi Ketua Umum Batko Himpunan Mahasiswa Islam terkhusus di Sultra yaitu HMI yang berkomitmen. Nah, itu adalah judul besar dari visi kita. Nah, kita masuk di misi itu sendiri ya tentunya HMI semenjak berdirinya tentu punya dua komitmen, yaitu komitmen keumatan dan komitmen kebangsaan. Itu yang harus kita jaga bersama agar pengkaderan eksistensi HMI tetap terjaga pada publik begitu. Nah, misi yang pertama adalah bagaimana menjaga komitmen keumatan. Nah, tentunya hadirnya Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu tetap menjaga pengkaderan, melahirkan kader-kader yang berkualitas yang mampu menjadi bahan percontohan di masyarakat umum tentunya. Nah, misi kebangsaan ya tentunya kita sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam harus dan wajib kita berkomitmen bagaimana menjaga keutuhan bangsa maupun negara. Bagaimana cara untuk menjaganya? Tentu kita harus berkontribusi secara nyata, yaitu melahirkan kualitas-kualitas kader yang memang itu cinta terhadap negara Republik Indonesia ini. Itu poin yang penting mungkin dalam misi HMI berkomitmen. Ingat teman-teman, poin pentingnya adalah HMI berkomitmen. Ya, siap. Kita tunggu buktinya pada saat Kakanda Ujang menjadi Ketua Batko HMI Sulawesi Tenggara. Siap. Kemudian karena apa langkah-langkah strategis dari Kakanda untuk mewujudkan visi misi tadi itu? Iya, itu adalah hal yang penting. Bagaimana langkah kita dalam mewujudkan apa yang menjadi visi besar kita, yaitu HMI berkomitmen. Tentunya dalam proses Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam, ketika teman-teman HMI di internal memberikan saya amanah, memberikan saya tanggung jawab untuk menjadi Ketua Umum Batko itu sendiri ya, tentunya kita harus mampu menjalankan produk organisasi yang begitu baik. Nah, langkah yang pertama adalah bagaimana kita menjadi partner pemerintah, partner organisasi-organisasi mahasiswa yang lain, partner untuk bagaimana kita partner kader itu sendiri. Nah, tentunya saya hadir sebagai Ketua Umum Batko ketika itu dipercayakan bahwa kita harus mampu bersinergi. Misalnya saya tadi bilang langkah pertama adalah kita bersinergi dengan pemerintah. Selama itu pemerintah masih mengeluarkan kebijakan yang memang betul itu pro terhadap rakyat, maka Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam tetap berada di dalam pusaran itu. Tetapi ketika pemerintah itu sendiri tidak mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat, apalagi masyarakat Sulawesi Tenggara, maka yang akan pertama mengkritisi adalah Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam. Kami akan menjadi mitra antara pemerintah provinsi dan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi dalam tanda kutip, mitranya itu harus betul-betul yang memang kita melihat bahwa ini kebijakan yang pro terhadap rakyat. Itu. Nah, langkah yang kedua, apa yang kemudian kita harus ambil ketika misalnya saya
percaya akan menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu bagaimana kita menjaga nilai-nilai agama, terkhusus agama Islam, dan menjaga nilai-nilai toleransi atau umat beragama, sehingga kita bisa menjadi corong bahwa Himpunan Mahasiswa Islam terkhusus Badan Koordinasi Sulawesi Tenggara, yaitu memang mampu menjadi organisasi percontohan bagi semua umat atau bagi semua instansi begitu. Itu mungkin sampai di sini, Bang Berat. Oke, baik. Kemudian karena kita ketahui juga, karena kalau boleh ya bisa kan agak-agak jangan sampai agak tegangnya. boleh. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa di Sulawesi Tenggara ini banyak organisasi mahasiswa atau organisasi pemuda yang berorientasi kepada materi, sehingga menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi yang pragmatis. Nah, atau bahasa kerennya itu kan mengolah kiri kanan, ujung-ujungnya di 86, atau UUD ujung-ujungnya duit, upah-upah atau kau HP kasih uang habis perkara. Itu siap. Belum selesai pertanyaan, sabar dulu, ditahan dulu jawaban. Nah, bagaimana kira-kira kalau Kakanda menjadi ketua Batko HMI Sulawesi Tenggara, apa komitmen dari Kakanda seperti tagline-nya HMI berkomitmen? Kira-kira apa komitmennya supaya bisa menjaga bahwa HMI Sultra tetap tegak lurus untuk kepentingan umat dan bangsa? Bagaimana Kakanda? Artinya adalah poin penting yang memang terkhusus di Sulawesi Tenggara, bahasa tren di dalam suatu organisasi, entah itu organisasi kemahasiswaan, organisasi masyarakat, trennya adalah upaya atau mengambil langkah-langkah pragmatis dalam hal ini menjual organisasi ini misalnya. Tetapi poin-poinnya adalah ketika saya menjadi ketua umum Batko Sulawesi Tenggara, tentunya bagaimana menghindari dalam bahasa-bahasa tren itu. Ternyata HMI Batko ini hanya upaya itu. Nah, kami akan menjaga sebuah komitmen. Nah, bagaimana, karena jelas pengkaderan kita, bagaimana melahirkan kader-kader yang berkualitas, berinovasi, dalam hal ini menciptakan sesuatu. Tetapi ya mungkin sekarang begini, agak-agak melenceng, bukan melenceng sih, tapi yang perlu kita pahami bahwa Batko atau HMI ini adalah lembaga non-profit. Nah, tentunya bagaimana kita harus positif. Nah, ketika saya diberikan tanggung jawab dalam pertarungan ini atau dalam musyawarah ini, maka tentunya saya akan mendorong teman-teman kader, terkhusus di pengurus Batko itu harus melakukan upaya-upaya seperti misalnya UMKM, menjual karya. Dalam hal ini akan kita menjadikan kas, sehingga roda pengkaderan di dalam tubuh Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam itu pasti tetap hidup dan jalan. Nah, memang ada beberapa poin yang saya akan tawarkan ketika itu sudah menjalankan dalam suatu organisasi, ya tentunya kita harus melakukan upaya-upaya kreatif yang memang itu lebih mengarah kepada UMKM. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kakanda. Kita ketahui bahwa nilai dasar perjuangan HMI atau NDP HMI itu yang diperkenalkan pada tahun 1969 di Kongres HMI ke-10 di Malang, kalau saya tidak salah, dan menjadi dokumen tertua, dan juga berisi tentang rumusan pokok ijtihad pemuda muslim pada saat itu untuk menjaga komitmen keislaman dan keindonesiaan. Nah, kalau Kakanda diberikan amanah untuk menjadi ketua Batko HMI Sultra, bagaimana cara atau strategi dari Kakanda untuk menjaga komitmen keislaman dan keindonesiaan di tengah era modernisasi yang mendegradasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan tadi, khususnya untuk kader-kader HMI di Provinsi Sulawesi Tenggara? Ya, terima kasih banyak. Kalau memang poin ini ya saya bilang tidak kalah penting dengan poin-poin pertanyaan yang lain, bahwa kita bicara soal NDP, nilai dasar perjuangan HMI itu menjadi dasar untuk teman-teman kader dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan, dalam hal ini melakukan segala sesuatu bentuk-bentuk kegiatan yang memang ada dalam himpunan mahasiswa Islam itu sendiri.
Nah, karena kita bicara soal komitmen, maka tadi itu adalah bagian dari misi saya menjaga komitmen keislaman dan menjaga komitmen kebangsaan. Nah, tentunya di dalam setiap kader himpunan mahasiswa Islam harus tertanam pemahaman dan nilai NDP itu sendiri, nilai dasar perjuangan yang biasa kami singkat di dalam internal itu NDP. Nah, tentunya NDP itu sudah tertuang apa yang akan dilakukan oleh kader itu sendiri. Nah, dalam era modernisasi yang memang saya juga sendiri memahami dan menyadari bahwa terjadi degradasi di dalam internal HM itu sendiri. Nah, sehingga ketika saya diberikan amanah, bukan hanya sebenarnya diberikan amanah, tapi itu adalah tanggung jawab moral kita sebagai kader HMI yang harus mampu melihat adanya degradasi-degradasi di setiap kader himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Nah, tentunya dengan pengaruh era sekarang kan, era modern, yaitu modernisasi sekaligus westernisasi yang memang itu adalah menjadi lawan kita. Apa sih yang dimaksud dengan westernisasi ya? Tentunya kita bicara wilayah Sulawesi Tenggara saja ya, tentu kader HMI banyak yang menganut gaya-gaya westernisasi atau gaya-gaya kebarat-baratan yang itu adalah harus membuat kita risih, karena itu adalah tanggung jawab moral kita. Kok ada kader HMI ataupun yang bukan kader HMI yang memang gayanya itu ke barat-baratan, sehingga itu adalah menjadi tanggung jawab saya sebagai kader HMI dan akan menjadi tanggung jawab yang besar ketika saya diberikan amanah dalam ini menjadi ketua umum Batko, bahwa kita coba melawan dengan gaya pemikiran HMI itu sendiri, dengan nilai-nilai intelektual kader HMI yang sudah tertanam dalam pikiran dan hati. Bagaimana melawan budaya-budaya barat itu, bagaimana melawan paham westernisasi maksudnya menggerogoti kita sampai dalam diri kita sebagai kader himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Nah, sekarang mungkin saya ingin katakan pengaruh modern. Di era modern tentunya mengharuskan kader HMI berpikir kreatif, inovatif untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan yang baru yang memang itu positif untuk diri sendiri dan khalayak banyak. Nah, karena kita lihat bukan hanya pengaruh westernisasi, tetapi tantangan himpunan mahasiswa Islam itu sendiri adalah di depan mata. Apa tantangan himpunan mahasiswa Islam itu sendiri di depan mata? Yaitu adalah konsep bonus demografi, yang mana bonus demografi ini usia produktif semakin meningkat, lapangan pekerjaan semakin sempit, sehingga bonus demografi ini bisa menimbulkan konflik horizontal yang begitu besar. Nah, sehingga pemikiran saya ketika menjadi ketua umum Batko itu sendiri, nah bagaimana untuk kemudian kita memetakan bonus demografi ini sehingga tidak terjadi konflik horizontal di internal HM itu sendiri. Itu yang harus kita yang memang saya akan menyerukan itu ketika saya diberikan tanggung jawab oleh teman-teman kader yang berada di Sulawesi Tenggara itu sendiri. Tepat sekali. Anda tadi menyebutkan konflik horizontal di internal HMI. Sesuai dengan tema Musda Batko tahun ini, yaitu rekonsiliasi kepemimpinan HMI Sultra mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dan kita ketahui bahwa di HMI itu, mulai dari tingkatan cabang ke Batko itu selalu mengalami dualisme kepengurusan. Dan saya rasa Kakak ini merupakan salah satu aktor di dalamnya. Nah, Kakak tadi menyebutkan ada konflik horizontal dan lain sebagainya. Nah, ketika misalnya menjadi ketua Batko HMI Sultra, bagaimana cara Kakak mengatasi hal demikian? Siap. Terima kasih. Ini memang juga yang jadi tren di internal himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Terjadi konflik horizontal, dualisme di mana-mana, sampai pada tribalisme. Soal ego mungkin yang lebih dikedepankan. Tapi ingin saya katakan bahwa salah satu para ahli, Lewis Koser, mengatakan konflik itu dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Karena konflik itu bisa menjadikan kita kuat, bisa menjadikan kita bersatu atau soliditas yang memang
begitu yang tadinya rengan, ketika ada konflik horizontal mungkin ya itu bisa memberikan lagi kita penguatan untuk bersatu. Itu menurut Lewis Coser dalam misalnya teori sosial mengartikan konflik itu sendiri. Tetapi saya pribadi juga memang melihat kalau Hobbes bilang tadi itu bagian daripada pelaku terjadinya konflik horizontal di internal HM itu sendiri sehingga terjadi limalisme. Contohnya ya, itu limalisme. Sudah bukan dualisme kan? Sudah bukan dualisme, tapi sudah jadi limalisme. Nah itu adalah menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab saya sendiri karena walaupun Lewis Coser sudah mengatakan bahwa konflik itu dibutuhkan dalam kehidupan sosial, tapi di internal HM itu jangan berlarut dengan adanya konflik yang memang tidak memberikan kita nilai-nilai yang baik, tetapi memberikan kita citra yang buruk di luar daripada mahasiswa Islam. Kok ada organisasi sebesar HMI yang memang cara konfliknya kok seperti itu terus. Nah sehingga kalau saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi ketua umum, itu akan pelan-pelan memberikan stimulus bahwa konflik dualisme itu tidak baik untuk dikonsumsi bagi kader himpunan mahasiswa Islam sendiri. Karena konflik dualisme di himpunan itu hanya mengalahkan, memberikan kita tidak produktif begitu. Akhirnya sekarang kita berpikir progresif, tiba-tiba kita menghadapi konflik horizontal dengan gaya dualisme ini. Akhirnya ya pikiran kita tidak produktif lagi karena hanya pada fokus di tatanan konflik. Nah, program-program semua dalam himpunan mahasiswa Islam itu tertunda karena banyak konflik. Nah, sehingga ketika saya diberikan amanah menjadi ketua umum PATKO, maka itu kita harus tuntaskan bahwa bisa ada konflik di internal HMI, tetapi itu adalah konflik pemikiran, konflik intelektual. Tidak ada lagi konflik-konflik yang namanya sampai limalisme. Karena itu hanya memberikan kita menghabiskan waktu untuk kita tidak produktif dalam melakukan kaderisasi dalam mahasiswa Islam itu sendiri. Baik, ingat teman-teman sekalian, kalau Kakanda Ujang bilang konflik itu baik, tapi konflik intelektual, konflik gagasan, jangan sampai konflik kepengurusan. Meskipun beliau adalah bagian daripada aktor sejarah tentang dualisme, limalisme dari HMI di Sulawesi Tenggara. Baik, karena kita masuk ke poin berikutnya mengenai pendalaman visi misi. Kita tahu pada poin 1 dalam misi Kakanda itu pengembangan anggota, yaitu mengembangkan sumber daya manusia atau mengembangkan sumber daya para anggota, para mahasiswa atau kader-kader himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Nah, misi ini kan adalah misi yang nilai poinnya itu value-nya adalah akademis. Nah, sementara kalau kita mengikuti perkembangan terbaru, penelitian-penelitian terbaru dan pendapat-pendapat dari beberapa akademisi, itu mengatakan harus ada pola yang dirubah tentang konsep pengembangan sumber daya manusia. Mengapa? Karena pengembangan sumber daya manusia hanya menjadikan manusia atau mahasiswa atau kader-kader HMI ini hanya sebagai alat produksi yang menguntungkan korporasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, sedangkan misi Kakanda itu pengembangan sumber daya manusia. Apakah konsep dari Kakanda ini hanya ingin menjadikan kader-kader HMI hanya sebagai alat produksi untuk korporasi atau perusahaan-perusahaan lainnya? Bagaimana tanggapan Kakanda tentang hal demikian? Itu juga yang menjadi tren di kalangan akademisi bahwa kita terjebak dalam poin-poin bagaimana kita hanya dijadikan bahan produksi, tetapi bukan kita yang membuat bahan itu sendiri. Nah, memang jujur saya juga merasakan hal itu bahwa kita hanya dijadikan bahan produksi dalam hal ini untuk kepentingan-kepentingan korporasi yang ada di Indonesia secara umum, yang ada di Sultra secara khusus. Nah, tentunya ini bertentangan entah itu dia bidang sosial, ekonomi, politik dan yang lainnya. Nah, memang ada banyak strategi yang akan saya lakukan, yaitu dalam proses pengkaderan wajib itu tetap kita harus tanamkan poin-poin bagaimana kita bisa menjadi pencipta. Tetapi menjadi pencipta bukan kita yang diciptakan, tetapi bagaimana kita berupaya menjadi pencipta ini, sehingga cita-cita HMI bisa terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua,
Selain daripada tanggung jawab wajib dalam BATKO itu sendiri, saya mencoba membuat program-program yang memang itu tidak terlepas dari nilai-nilai akademis, nilai-nilai keislaman. Ya tentunya himpunan mahasiswa Islam harus memang memegang teguh nilai-nilai keislaman itu sendiri, nilai-nilai keindonesiaan. Bagaimana kita maksudnya jangan kita terberdaya dengan hadirnya korporasi. Memang kadang kita akui bahwa kalau kawan-kawan di internal bilang logika tanpa logistik anarkis, itu yang selalu kita diperhadapkan dengan kondisi apa? Kondisi ekonomi dalam menjalankan organisasi ini. Tapi saya yakin, saya percaya ketika saya diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sulawesi Tenggara, konsep seperti itu saya akan coba untuk pelan-pelan berubah agar BATKO itu sendiri menjadi BATKO yang progresif dengan nilai-nilai terbaik. Gitu. Ya, mengapa pertanyaan demikian sangat penting Kakanda? Karena kalau misi Kakanda itu dianggap sebagai pengembangan sumber daya manusia hanya menjadikan mahasiswa atau kader-kader HMI sebagai alat produksi saja, maka ruang-ruang kreativitas, kemandirian dari kader-kader HMI itu tertutup karena kader HMI hanya dijadikan sebagai alat produksi. Sedangkan kita tahu tanah Sulawesi Tenggara adalah tanah yang subur, tanah yang penuh dengan potensi sumber daya alam. Makanya kenapa pertanyaan demikian penting untuk kami tanyakan di misi Kakanda. Tapi itu adalah perspektif masing-masing setiap orang. Oke, Kakanda, kita lanjut ke pendalaman visi misi yang berikutnya. Di misi Kakanda juga ada poin tentang HMI harus terlibat dalam kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Nah, ini bagaimana contoh konkret HMI Sultra yang kalau Kakanda pimpin itu terlibat dalam kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Dan kalau misalnya pemerintah Sulawesi Tenggara atau pemerintah Kota Kendari atau pemerintah lah secara umumnya itu mengajak HMI atau BATKO HMI di bawah kepemimpinan Kakanda untuk terlibat dalam merumuskan suatu public policy. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata public policy yang dibuat dan Kakanda berada di dalam itu atau BATKO HMI berada di situ ternyata tidak pro dan dianggap merugikan masyarakat. Sedangkan Kakanda tadi dengan berani, dengan tegas mengatakan HMI harus menjadi partner pemerintah. Kita tahu kalau dia menjadi partner, dia berarti menjadi kawan. Bagaimana kalau ternyata ada persekongkolan antara BATKO HMI dengan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara atau Kota Kendari merumuskan kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat? Bagaimana pernyataan sikap atau bagaimana tindakan dari Kakanda untuk hal demikian? Sekarang ini tentunya Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam ke depan tidak kaku melihat gaya pemerintah seperti apa. Nah, tadi di paragraf pertama saya katakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi mitra pemerintah, tapi dalam tanda kutip. Mitra pemerintah seperti apa? Ketika pemerintah itu sendiri mengeluarkan kebijakan yang memang itu betul-betul terhadap rakyat, maka Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam akan berdiri dan mendukung program itu. Tetapi ketika demikian program itu yang memang tidak bersifat pro terhadap rakyat, maka Himpunan Mahasiswa Islam BATKO Koordinasi Sulawesi Tenggara menjadi garda terdepan untuk melawan itu, untuk melawan program yang tidak pro terhadap rakyat. Nah, itu mungkin yang poin-poin pentingnya. Tetapi ada pertanyaan tadi mengenai bagaimana kalau dilibatkan dalam proses penyusunan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara khusus. Itu contoh ya, misalnya. Nah, untuk mengetahui program itu pro terhadap rakyat atau program itu hanya memanfaatkan rakyat, maka kita harus masuk ke dalam ke dalam diskusi itu. Karena memang ketika kita hanya melihat dari luar, kadang juga kita sebagai mahasiswa ini salah menilai. Ya. Tapi untuk mengetahui detailnya, maka kita harus berada di dalam itu. Nah, tetapi ya lagi-lagi saya katakan bahwa kami akan mampu dan pandai melihat itu tidak terjebak dalam sisi permainan pemerintah itu sendiri. Apakah ucapan atau jawaban dari Kakanda ini bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti menjadikan, ini kan direkam ya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan ketika menjadi Ketua BATKO HMI Sultra bahwa
kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, Batko HMI Sultra akan melawan. Tidak akan menjadi mitra pemerintah yang membuat public policy yang tidak pro terhadap rakyat, dan tidak menjadikan himpunan mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara menjadi himpunan yang kritis atau mati daya nalarnya untuk mengkritik pemerintah. Saya untuk kebetulan kan Maka ini direkam dan ditonton oleh semua kader HMI. ya, bahwa saya katakan lillahi ta'ala, ketika ada program pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, maka saya sebagai pribadi kader HMI, apalagi kalau sudah diberikan amanah menjadi ketua umum Batko, maka itu harus dan wajib kita lawan program pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Mungkin itu statement yang paling keras saya pikir pada kesempatan hari ini ya, Dicatat teman-teman, apalagi tagline-nya HMI berkomitmen. ya, apalagi HMI berkomitmen. kita sudah mengangkat tagline HMI berkomitmen. Tentu kita memang harus berkomitmen dalam hal ini mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Tenggara tetap menjadi himpunan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Iya, tentunya kita harus menjadi mitra. Mitra apa? Mitra kritis bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Karena memang daya cakup Batko ini kan 17 kabupaten kota. Maka tentunya kita hanya tidak bercondong pada kebijakan-kebijakan provinsi, tetapi kita harus juga memperhatikan kebijakan-kebijakan daerah dan berkoordinasi ke teman-teman cabang yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, baik. Kita masuk di pertanyaan-pertanyaan akhir, karena ini yang berkaitan dengan hot isu ini, yang beredar isu-isu di luar sana bahwa secara catatan sejarah, Kakanda Ujar ini pernah memimpin cabang HMI di Kota Kendari kalau saya tidak salah. Tapi ternyata info yang kami dapat justru Kakanda itu di caretaker. Nah, kalau disebut caretaker itu adalah isu yang tidak sedap, seakan-akan pimpinan HMI cabang Kendari ini adalah pimpinan yang gagal atau pemimpin yang tidak dianggap atau apalah segala macamnya, karena di caretaker. Artinya dia tidak diinginkan memang ini untuk jadi pemimpin cabang di Kota Kendari. Nah, bagaimana Kakanda tanggapi hal yang demikian? Ya, menanggapi dengan isu yang memang itu terjadi, dan saya merasakan bahwa di saat saya memimpin HMI cabang Kendari di akhir masa jabatan itu ada poin dan namanya itu di caretaker. Nah, tentunya berarti kalau kita berbicara caretaker, maka dalam sebuah kepemimpinan itu dianggap tidak beres, dianggap tidak layak, dianggap gagal. Yang dimaksud ketika misalnya sebuah kepemimpinan itu di caretaker. Dan memang pada saat itu saya merasakan, dan saya juga ya berpikir inilah jalannya proses kepemimpinan. Kadang kita mendapatkan hal positif, kadang kita mendapatkan apes ya. Caretaker itu ya saya dapat apesnya ya, yang memang itu pada saat itu ini bicara di kepemimpinan cabang Kendari, memang kadang saya merenungi kok bisa ya seperti ini ujungnya. Tetapi ya tetap saya menenangkan diri, tetap saya semangat, yang tentunya saya sebagai kader himpunan mahasiswa Islam, soal bahwa saya diberikan amanah oleh teman-teman menjadi ketua HMI cabang Kendari pada saat itu, ya saya harus terima dan itu saya harus jalankan. Walaupun di akhir jabatan itu di caretaker oleh ya kawan-kawan kan, tapi saya pikir ini adalah karena yang memberikan saya semangat ya, ini adalah sebuah dinamika organisasi yang memang harus kita tanggapi dengan kepala dingin itu, dan kita mencarikan solusi-solusi terbaik. Nah, sehingga dalam momentum ini sebenarnya saya ingin katakan ya, kalau dari pikiran saya jangan lagi terjadi seperti itu, karena itu tidak enak ketika terjadi pertontonan di luar dari himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Itu. Ya, jadi itu tadi klarifikasi atau penjelasan teman-teman kader HMI sekalian bahwa itu adalah bagian daripada dinamika organisasi, dan itu sehat menurut Kakanda Ujang. Tidak ada masalah waktu itu. Artinya begini, ya walaupun memang awal pertamanya itu menurut saya nggak sehat, nggak sehat. Tapi setelah berjalan, saya bilang ya ini adalah konsekuensi daripada perjuangan, konsekuensi daripada memiliki jabatan, apalagi di himpunan mahasiswa Islam itu sendiri. Makanya begini, senior saya pernah bilang,
mengatur 100 orang masyarakat awam saya bisa, mengatur 10 orang kader HM itu saya angkat tangan. Karena memang pada dasarnya kita di Gembleng, karena ada pernah buku itu catat di muka bagaimana di Gembleng dan bisa menjadi begitu. Nah itulah kader-kader HMI yang memang satu orang pun nggak bisa kita langsung atur karena punya pemikiran-pemikiran intelektual yang versinya itu juga bagus, walaupun versi kita itu nggak baik. Ya, tapi itu terjadi perang pemikiran ya. Itu mungkin. Baik, dicatat itu teman-teman sekalian. Menurut seniornya Kakanda Ujang mengatur berapa 1.000 orang, Mengatur 100 orang masyarakat awam, dia bisa kalau mengatur 10 kader HMI itu angkat tangan. Oke, Kakanda, tapi belum selesai tentang hot issue sampai di situ. Ada lagi ini yang masuk. Jadi kami menggali pertanyaan dengan kualifikasi hot issue itu, kami cari informasi, kami analisa, kami kaji, dan kami mendapat informasi bahwa sebenarnya waktu itu dikartekan karena ada masalah. Cuman kalau Kakanda Ujang Taiti yang mau jelaskan masalahnya sebenarnya apa? Nah, kami coba buka di sini bahwa kami dapat informasi bahwa salah satu masalah sehingga Kakanda Ujang dikartekan pada saat itu berkaitan dengan kepengurusan partai politik. Nah, ini saya tidak tahu nih, apakah ini benar atau tidak, maka ruang ini menjadi wadah untuk Kakanda Ujang mengklarifikasi dan menunjukkan kepada kader-kader HMI bahwa calon ketua Batko yang duduk pada hari ini di sini adalah ketua Batko yang tidak ada keterkaitannya dengan intervensi politik atau kepentingan politik manapun. Silakan Kakanda, bagaimana? Ya, itu mungkin sangat penting dan ini kesempatan saya untuk mengklarifikasi langsung kepada teman-teman kader himpunan mahasiswa Islam yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Memang pada saat itu bahwa saya dilabelkan sebagai pengurus partai politik, yaitu Partai Nasdem di Kabupaten Konawe. Nah, tetapi klarifikasi saya kepada teman-teman bahwa pada saat itu ada teman yang satu desa, saya itu adalah mencatut nama saya sebagai pengurus maupun sekretaris DPC Kecamatan Priala sebagai pengurus partai Nasdem. Sehingga saya pada saat itu melakukan klarifikasi ke Partai Nasdem itu sendiri. Pada saat itu masih Ketua DPW itu Pak Tony Herbiansa, dan Pak Tony Herbiansa mengeluarkan surat bahwa saya bukan sebagai pengurus Partai Nasdem itu sendiri yang berada di tingkat bawah, tingkat Kecamatan Priala. Nah, sehingga itu adalah menjadi kekuatan saya bahwa saya ini buka pencatutan, ya tentunya pencatutan nama saya pada saat itu. Nah, itu adalah bagian daripada ya saya anggap dasar teman-teman yang memang tidak sevisi dengan saya yang mengusulkan pada saat itu di PBHM untuk mengkraktekan ke pengurusan saya di HMI Cabang Kendari. Mungkin jujur saya katakan di sini adalah ruang publik ya, bahwa itu adalah rentetan dari Kongres Himpunan Mahasiswa Islam di Surabaya pada saat itu. Jadi teman-teman sekalian sudah jelas bahwa Kakanda Ujang berani mempertanggungjawabkan ucapannya bahwa dia memegang surat pernyataan bahwa Kakanda Ujang bukan sebagai pengurus partai politik. Spesifiknya adalah Partai Nasdem di Konawe di Kuriala. Ya. Nah, dicatat teman-teman. Jadi sudah tidak ada lagi isu-isu soal itu karena sudah dijawab oleh saya. Mungkin menambahkan kalau memang barang itu dan pada saat itu adalah pencatutan. Karena kemarin pesta demokrasi pilkada serentak saya sempat bergelut ke dunia penyelenggara dan khusus menjadi panwascam di Kecamatan Priala itu. Mengklarifikasi kalau misalnya kita masih jadi anggota partai, nggak mungkin kan kita jadi penyelenggara, apalagi kita bicara soal pilkada. Itu mungkin saya perlu luruskan lagi. Bukan meluruskan, tapi meyakinkan bahwa saya ini bukan anggota partai. Pada saat itu hanya pencatutan. Nah, buktinya adalah kemarin saya jadi anggota panwascam di salah satu kecamatan yang ada di Konawe tentunya. Oke, baik. Itulah teman-teman sekalian jawaban atau klarifikasi dari Kakanda Ujang sebagai salah satu kandidat Ketua Batko HMI Sulawesi Tenggara. Terakhir, Kakanda pesan dan harapan untuk kader-kader HMI di tingkat komisariat, Korkom, cabang, dan khususnya untuk Sulawesi Tenggara. Apa pesan dan harapan? Ya, terima kasih banyak. Saya berpesan kepada teman-teman kader himpunan mahasiswa Islam yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari tingkatan komisariat,
tingkatan korkom, tingkatan cabang, maupun tingkatan batko, bahwa tetap kita berkomitmen untuk menjaga napas pengkaderan di himpunan mahasiswa Islam itu sendiri, karena disitulah dari roh dan kesinambungan hidupnya himpunan mahasiswa Islam secara umum, yaitu adalah pengkaderan. Terima kasih. Baik, itulah teman-teman sekalian pesan dan harapan dari Kakanda Ujang. Kakanda Ujang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga sukses pada Musda Batko HMI Sulawesi Tenggara. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak.